Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, kami akan bercerita bagaimana jika kita mengakhiri hidup sendiri akan terbawa ke kehidupan berikutnya alias reinkarnasi berikutnya. Lalu bagaimana power doa ketika manusia dan astral bersama-sama doa, itu sangat menakjubkan. Dan terakhir, the power of menjaga makanan. Langsung aja tanpa berlama-lama, stay tune. Sebut saja klien kami bernama Esti. Esti ini dulu pernah konsultasi dengan kami di Lipo Mall Puri di tempat yang sama seperti konsultasi kedua kami. Tapi waktu itu nggak ada Aileen, hanya gue dan Jesslyn. Waktu itu kamu lagi isoman ya, Lin? Itu dia klien kapan dia? Aku aja nggak tahu. Tahun lalu kayaknya pas lo lagi isoman. Iya, kayaknya kamu pas isoman. Nah, Oke. di konsultasi pertama memang lebih kepada Esti dan anaknya. Anaknya sih lebih tepatnya. Anaknya tuh ada kondisi medis dan juga ada memang kondisi demonik. Jadi memang diganggu demon dan yang lain-lain. Itu selesai, kami nggak membawakan kisah yang konsultasi pertama. Kemarin-kemarin Esti menghubungi kami lagi dan konsultasi kami kedua kalinya di tempat yang sama di Lipo Mall Puri di restoran yang sama gitu. Nah, kami akan bercerita yang di konsultasi kedua ini. Esti kira-kira adalah ibu, dia ibu rumah tangga atau dia kerja sih? Kayaknya kerja juga deh. Nggak tahu sih, kalau itu kita nggak pernah nanya pekerjaannya sih. Pokoknya Seorang ibu aja. seorang ibu datang ke tempat konsultasi kedua itu bersama ada suaminya dan ada 4 anak. Yang 3 laki-laki, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang laki-laki bernama Irfas, yang 3 anak perempuan bernama Laila, Salma, Najwa. Ini pohon kehidupannya. Yang pernah berkonsultasi bersama kami itu Laila, yaitu yang sulung, ya kan Jess? Yang sulung. Yang datang di konsultasi kedua ini dibopong adik-adiknya tuh yang bernama Irfas, itu yang bungsu. Yang bungsu yang lupa lagi yang cewek ya. Jadi pertama itu Esti menanyakan kepada kami perihal apakah masih ada demon yang dulu-dulu tuh dia juga pernah konsultasi sama DA. Dia pernah konsultasi sama DA pas berlima. Oh, bahkan sebelum anomali ya? Sebelum anomali dia udah pernah konsultasi sama lupa DA. Ya saking kebanyakan klien, Lin. Wait, kapan ya? Pernah. Jadi waktu itu sampai ke Adam gitu, pas di online kayak bilang, wah ini kita nyerah gitu. Soalnya ini ada demon gitu, bener-bener kita nggak bisa ngubah apapun. Udah jangan dipikirin, Lin, nggak bagus buat kesehatan kamu. Udah, let it go. Sejak kapan aku jadi otak ikan ya? Lupa. Itu karena, jadi sebenarnya bukan karena kita nggak bisa ngatasin gitu sih guys, lebih tepatnya karena waktu itu Esti mengambil sesi online bersama DA dan dia tuh hidupnya udah kayak berasa down banget dan sempat juga mau mengakhiri hidup gitu dan lain-lain, dan berasa dia tuh kayak ya depresi juga. Pokoknya memandang kehidupan itu lebih ke sorrowful gitu, lebih ke menyedihkan, down, dan tidak bisa menjadi happy. Dia bahkan bertanya kepada kami awalnya, bagaimana saya menjadi happy? Ya itu. Lalu setelah long story short ya, setelah demonnya akhirnya selesai kita bereskan, terus kita juga memberikan insight yang ya lebih positif gitu untuk Kak Esti jalani. Dan akhirnya Kak Esti mulai bertanya mengenai anaknya yang bernama Laila. Yang sulung. Iya, yang sulung. Laila itu memiliki sifat yang rendah diri, merasa dia selalu kurang. Namun kata Esti, Laila ini sifatnya sangat penyabar dan sangat baik hati, seperti itu. Ini kalau nggak salah ya, masih correct me if I'm wrong, Laila. Jadi kayaknya pernafasannya entah bagian sini atau bagian tenggorokan itu ada yang bermasalah. Kerongkongan kali ya kalau pernapasan ya. Itu ada yang bermasalah, kayak suka meler kalau nggak salah. Nah, pokoknya reak itu di pertemuan kedua tiba-tiba udah dibilang udah hilang gitu setelah Laila mengikuti racun tubuh pada pertemuan pertama anomali waktu Aileen lagi isoman waktu itu. That's why tadi gue di intro mengatakan bahwa the power of menjaga makanan. Ada hal-hal yang dengan menjaga makanan itu solving the problem.
ada hal-hal yang memang harus ke dokter solving the problem. Hal seperti virus ataupun cancer, yaitu tidak bisa hanya murni menjaga makanan saja. Pasti harus ada tindakan medis. Tetapi ada juga yang hanya dari menjaga makanan itu 90% hilang. In fact, dari semua kasus anomali dan DA, mungkin 80% ketika kita menjaga makanan, itu kita juga sudah berupaya mencegah hal-hal kondisi medis yang tidak diinginkan. Kami bukan orang paling sehat di dunia, tapi ya we do our best untuk menjaga kondisi badan kami. Terus? Ya aku itu cuma lendir. Nah, di konsultasi kedua ini adik-adiknya dibopong, adik-adiknya Laila, ada Irfas, ada Salma, dan ada Najwa. Gitu, kami agak lupa-lupa ingat yang mana yang bungsu, karena memang ini semua nama samaran. Kami sudah berjanji pada klien akan semua menggunakan nama samaran. Langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan Esti. Yang pertama, Esti itu cerita pada kami, dia tuh kayak punya fobia dengan air mandi, ya kan? Siapa yang mau cerita? Silakan. Oh, aku ingat yang pas dia lagi mandi, dia cerita kalau misalnya dia ngerasa kayak tiba-tiba hening ketika air itu turun dari kepala, kayak misalnya keramas. Atau enggak, dia juga cerita misalnya berenang gitu ya, dia takut banget kalau misalnya kepalanya itu di bawah air. Padahal walaupun airnya itu cetek, tapi dia tetap nggak berani. Dia takutnya akan heningnya itu kan, kayak terlalu hening jadi kayak dia parno gitu loh. Betul. Melanjutkan yang Aileen cerita, Esti bilang sebenarnya kalau mandi dan air itu sudah dari kecil ya kan. Cuma sekitar seminggu lalu sebelum ketemu anomali, dia cerita pas lagi tidur berbaring, rasa itu muncul lagi. Bedanya nggak ada air, nggak ada pemicunya. Kan kalau mandi atau berenang ada air, yaitu pemicunya. Dia merasa fobia seperti itu. Ini dia bilang, aku lagi tidur itu tiba-tiba rasanya kayak gitu, kayak ketakutan, parno, padahal nggak ada air. Makanya aku pengen nanya kalian, ada apa? Itu pertanyaan pertama dari klien. Pertanyaan kedua, Esti bertanya bagaimana kondisi kakak almarhum dan kakak ipar almarhum. Jadi gini ya guys ya, ini Indonesia. Gue pengen nanya deh sama Anover semuanya. Esti punya kakak, kakaknya laki ya, kakaknya punya istri. Nah, technically Esti harus manggil ini apa? Kakak ipar atau adik ipar? Karena technically dia lebih muda. Terus gue tanya kan, Mbak Esti manggil dia apa? Aku manggilnya kakak ipar walaupun dia lebih muda. Yang bener yang mana sih Hanovers? Kakak ipar gak sih? Harusnya kakak ipar ya walaupun lebih muda. Iya. Jadi kayaknya di Indonesia kultur ini tidak dilihat dari usia tapi dari status kayak ipar dari pernikahan. Kamu manggilnya gimana Bill kalau di kampung? Walaupun lebih muda juga. Oke, fix. Jadi kakaknya Esti sudah berpulang. Begitu pula dengan istrinya. Jadi sepasang suami istri sudah berpulang. Esti ingin nanya gimana kondisi jiwa mereka. Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan terakhir ini yang merupakan sebagian besar konten kami kali ini, kondisi kesehatan dan malaikat tubuh Irfas, Najwa, dan Salma. Ya udah balik lagi aja. Dia sempat ngomong gitu kan? Oke, Sebenarnya jadi tambahin hilang. ya. Tunggu. Oke, oh sama ini, dia pokoknya udah sempat berobat. Dia sempat berobat kemana-mana sampai ke Singapura apa Malaysia, aku lupa. Ke luar negeri lah ngomongnya lah. Terus nggak sembuh-sembuh. Terus begitu ketemu kita jadi sembuh. Dia ngomong kayak gitu, swear. Iya, itu bener. Cuma nyampein yang bener gimana? Kesannya sombong banget, Lin. Ya, kesannya Gini aja nggak apa-apa, masukin aja bagus kok. kesannya sombong tapi kan nyata kan. Nggak dikata dia. Ya nggak masalah, emang mau gimana? Oke, ya udah gitulah ya Novers. Lebih natural. Gitu. Iya. Masuklah di hasil scanning kami. Yang pertama mengenai Esti, pertanyaan yang mengenai air dan kenapa dia terakhir tuh tidur merasa kayak panik gitu kan. Oke. Gue curiga ini ada hubungannya dengan past life. Jadi begini guys, ternyata selama ini anomali itu kecampur-campur ngomong reinkarnasi sama past life. Mohon maaf ya, sebenarnya emang salah kami. Kalau harus dibahasa Indonesia kan, kehidupan sebelumnya itu adalah past life.
kehidupan berikutnya atau inkarnasi berikutnya adalah reinkarnasi. Tapi kadang-kadang kami sering salah ngomong reinkarnasi sebelumnya. Itu aneh, namanya juga reinkarnasi. Berasa nggak, Lin, Jess? Kita sering salah ngomong sih. Reinkarnasi itu bukan past life, karena reinkarnasi yang semua dimulai dengan re artinya pengulangan. Jadi kalau reinkarnasi kayak kehidupan berikutnya, yang udah terjadi adalah past life. Oh, berarti kita ngomongnya past incarnation. Ya lebih gampang kan past life. Udah lah, past life aja lah, Past life aja lah, Lin lah. Ya, ribet yuk. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang kayak Mas Willy, kok Willy bahas Indonesia dong? Aduh teman-teman, ayolah 2 hal aja lah, past life, reincarnation, gampang kan? Oke. Nah, gue curiga ST ini past life-nya ada kenapa-kenapa deh. Karena waktu anomali men-scan yang berhubungan dengan pertanyaan, kok aku ngerasa gitu, nggak ada demand kan? Kayak kami nggak merasakan ada gangguan kubu kiri atau apapun yang berhubungan dengan gangguan atau apalagi kiriman. Wah, gue langsung curiga nih, jangan-jangan kebawa nih dari past life di reincarnation-nya, yaitu sebagai ST sekarang. Nah, gue bilang kayak, Lin, coba kamu cek deh past life-nya. Tuh kan hampir salah lagi gue. Coba Lin, kamu kasih tahu deh yang kamu lihat. Ini baru salah satu past life yang aku coba cari ya, karena KST juga bukan sekali doang reinkarnasi. Iya kan? Ya. Nah, yang aku lihat itu waktu itu dia menjadi orang Indonesia, nationnya sebagai orang Indonesia, perempuan, cantik sih, rambutnya panjang. Dan aku sempat coba nanya ke dia, KST suka gak sih sama rambut panjang? Aku ngeliat di past life dia suka banget sama rambut panjang. Terus KST bilang, iya sih aku lebih suka rambut panjang. Oke, berarti confirm. Terus aku coba telusurin lagi setelah ngeliat penampilannya KST di masa lalu. Dia itu pernah hidup di zaman kayak penjajahan. Jadi Indonesianya ini masih Indonesia yang zaman dulu banget. Masih kayak ada suku-suku lah, tapi bukan suku pedalaman. Terus habis itu zaman itu entah kenapa dia dijajah. Intinya dijajah, terus chaos. Pas chaos dia itu kayak sempat melarikan diri kayak ke gua-gua gitu sih. Aku nggak tahu sih, soalnya dia tinggal di deket hutan-hutan gitu. Mungkin di hutan itu mungkin kayak ada gua-gua kali ya. Aku nggak ngerti secara geografi banget, tapi itu yang aku lihat. Nah pas di gua itu dia kayak agak ketakutan gitu sambil ngeringkuk. Baru itu doang sih yang aku lihat. Ketakutan akan gelapnya atau ketakutan apanya? Gelapnya juga sama teror traumanya kan, takut ketahuannya juga. Karena itu kan udah berhubungan dengan hidup dan mati. Itu disebut forest phobia. Enggak, itu kakak yang buat, nggak ada istilah forest phobia, Lin. Oh, yang bener darkophobia. Oh enggak dong, itu kan jatuhnya udah trauma, bukan fobia. Enggak, pas dia hidup. Susah aja ngajak bercanda Aileen, maafkan saya. First. Udah giliran kakak sekarang yang cerita. Nah, yang Aileen cek kehidupan lalunya ST, itu memang ada unsur ketakutan dengan gelap, ruang sempit. Itu yang maksudnya kamu, Aileen, itu. Ada. Nah, gue juga coba scanning. Jadi ketika Aileen scanning, gue pun scanning. Gue mendapatkan gambaran yang berbeda. Ya karena past life itu kan bisa banyak. Dan Mbak Esti memang bukan pertama kali reinkarnasi doang. Ini udah agak cukup soul yang cukup ya melanglang buana di planet bumi ini. Nah, gue melihat tiba-tiba ada vision seperti perempuan terkungkung kayak di zaman Mesir gitu ya. Dia tuh kayak definitely itu Mesir sih kelihatannya. And then kiri kanannya tuh seperti ruang sempit banget kayak goa gitu loh. Gue nggak melihat obor sih. Terus gue ngeliat nih, apa dulu dia pernah jadi orang hidup di Mesir kali ya, zaman-zaman bebatuan piramid. Terus gelap, nggak ada listrik waktu itu kan, obviously ya kan, apa itu. Tapi mungkin itu past life doang yang nggak penting kali. Tapi ada unsur claustrophobic. Nah itu dari tadi kakek nyari. Claustrophobic tuh ketakutan akan ruangan sempit atau pokoknya nggak bisa kemana-mana. Nah, tiba-tiba gue melihat lagi ada vision lain. Dan ini bagi Mbak Esti jangan diingat-ingat, karena memang gue waktu itu diwanti-wanti sama suara yang gue percaya itu adalah HB, mengatakan bahwa jangan diingat-ingat. Oke, gue melihat vision, ada cewek terjerat tambang. You know guys, tali tambang yang dipakai buat tarik tambang untuk 17 Agustus. Pasti kalian nggak Ngalamin? Seriusan lomba tarik tambang? Iya. Sampai lecet-lecet? Iya. Itu berarti kalian nggak narik. Sampai lecet. Sampai lecet. Tadi I thought you guys are gonna say, oh nggak itu. Soalnya kakak lihat waktu
Ya masa nariknya begini doang gitu, Bukan, kayak nggak soalnya kena ada lomba talinya. 17 Agustusan yang kakak lihat di mana gitu, cewek-cewek lomba, ya cantik, lomba narik tambang cantik, kita kagak ditarik, kayak nggak ledes-ledes, giliran Tarik yang dong pria, sampai ledes. ledes-ledes gitu. Enggak, kita narik sampai ininya dililitin. Kalau aku sih gitu pas narik. Ya. Yang gue lihat vision tambangnya tuh guys, tambang itu menjerat cewek dan kayaknya kayak gimana ya, di sumur gitu loh. Nah, abstrak dari vision itu adalah wah ini suicide, ini menghabisi nyawa sendiri atau dihabisi, ya gue nggak tahu ya, tapi lebih ke kayak menghabisi nyawa sendiri kan. Tiba-tiba dari 3 vision past itu dari Aileen, kombinasi yang apa tadi yang orang Indonesia, Mesir, dan yang cewek terjerat tambang di sumur, gue mendengar suara dan vibrasinya HB. Suara itu kira-kira begini bilangnya, suicide itu terbawa di lintas kehidupan. Sekali sesosok jiwa melakukannya, itu tidak terhapus dan terbawa ke reinkarnasi berikutnya. Pantesan ada banyak kasus kan, Anover semuanya, silakan gali-gali lagi video kami. Ada yang waktu itu kasus klien yang dia udah mencoba menghabisi diri sendiri, lalu efeknya jadi sakit kepala. Dari semua efeknya, dari semua discomfort fisiknya, ada yang bisa sembuh, tapi ada yang stays. Ingat gak episode kita waktu itu? Ingat. Kepalanya jadi sering sakit dan nafsu makan hanya 90%. Itu efek bundir kena dolar kuning gak sih? Kena, makanya ngomongnya mengakhiri hidup. Ribet amat. Itu efek upaya mengakhiri hidup satu. Dan gak tahu berapa banyak kasus anomali lainnya yang sharing the same concept. Bahasa Indonesianya, help dong, sharing the same concept apa sih? Yang konsepnya mirip-mirip gitu. Membagi Susah guys, asli gue kalau kadang-kadang suruh Indonesiain semua, maaf lah ya, saya jadi ngegas gue. Kadang-kadang kayak Udah lah, be yourself lah. iya, ayolah teman-teman yang sering bilang kayak kau pilih Indonesia, Ini kurang lipetannya. kan gak tiap kali gue pakai Inggris gitu loh. Nah, udah Belajar 1-2 kata, apalagi di zaman globalisasi kan, belajar bahasa Inggris nggak ada salahnya lah. Aileen yang nggak bisa aja belajar gitu loh. Ya jadi suara HB yang itu yang mengatakan pada gue nggak tahu itu HB-nya ST atau bukan ya. Mungkin ya, karena kita juga nggak lebih lanjut menindak itu. Tapi intinya suara HB itu bilang, sekali manusia di misalnya dalam 5 inkarnasi nih, sekali aja dia melakukan mengakhiri hidup, itu adalah kehendak bebasnya dia, dan itu tuh terbawa. Jadi gue gak ngerti, kayak ada sebuah sistem yang masih misteri ilahi. Namun memori kehidupan berikutnya itu kita bisa terhapus rata loh. Gue aja gak inget past life gue gimana. Aileen ingat beberapa, gak semua. Ya glimpse of pictures gitu loh. Jaslyn juga. Tapi ketika ada upaya mengakhiri hidup, bukan upaya, bahkan tindakan mengakhiri hidup, itu tuh efeknya bermacam-macam. In this case ST ini efeknya jadi seperti ini. Dan gue kaget. Oh, dan ini semoga bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman. Ya memang anomali mungkin hanya ada beberapa puluh tahun lagi. Kami juga akan mati nanti suatu saat. Dan teman-teman semua yang melihat ini juga pasti berpikir mungkin kayak gue akan mati, mana gue inget dan mana gue tahu abis gue mati gue ngapain gitu kan. Itu kan pikiran orang-orang umum tuh, bahwa gue hidup mungkin sekali, setelah meninggal gue nggak, udah itu urusan Tuhan lah. Balik lagi ke disclaimer gue nih sekarang, percaya nggak percaya memang tidak bisa dibuktikan. Tetapi seandai kata reinkarnasi itu one day bisa dibuktikan oleh sains itu benar apa adanya, be careful terhadap upaya mengakhiri hidup, karena efeknya kencang banget ke reinkarnasi berikutnya. Dan efeknya ini nanti ada di testimoninya dari ST sendiri. Ini real banget gitu, bener-bener gak dibuat-buat. Tapi kita akan membaca testimoninya nanti di akhir. So, tetap jangan di skip-skip. Berikutnya pertanyaan yang tadi mengenai kakak almarhum dan kakak ipar almarhum. Siapa yang mau cerita? Silakan. Jadi next question setelah Kak Esti ini sudah menanyakan mengenai fobianya. In this case, fobia ya, bukan trauma. Dia lanjut menanyakan mengenai kakak almarhumnya, karena dia bilang dia kadang masih suka mimpiin. Bahkan terakhir kali mimpiin kapan gitu,
kejadiannya nggak beda jauh dari kita ketemu dia sih. Nah terus dia ngeliatnya sih kakaknya kalau nggak salah sempat cerita di mimpi itu udah bahagia apa gimana ya. Ada salah satu mimpi kalau nggak salah, kalau aku nggak salah ingat. Nah terus ya udah akhirnya dia kasih fotonya, kita scan, pas kita pas kita ada lah ya guys, Nggak apa-apa. tipe mulut. Typo mouth. Iya. Oke. Oke. Nah setelah aduh jatuh emang. Ini cut aja Julius yang typo gitu nggak apa-apa. Nah pas kita scan, jeng hasilnya beda dengan hasil mimpinya. Intinya. Iya, bener. Pas kita lihat kok energinya nggak enak ya dari si foto kakak almarhum. Kita bukannya bermaksud untuk gimana, tapi itu yang kita rasakan saat itu. Nah, habis itu pas kita telusuri, kita coba cari dong jiwanya ada di mana. Bentar, ada iklan. Aduh, paling benci kalau haji nggak jadi. Rasanya nggak enak banget. Lanjut. Tuh hidungnya sampai merah. Oh, pakai ini bulu aja. Pakai lap yang tadi buat lap lantai. Lanjut, Lin. Mau ngupil dulu. Pengen pakai ini, tergoda. Ini jangan masukin ya. Nah, habis itu KST nanya, tapi beliau ada di dimensi mana, gitu kan? Oke, kita coba cari jiwanya ada di mana. Nah, pas kita cari, aku nggak tahu ya dari POV kalian gimana. Tapi kalau dari POV aku pas pertama kali coba radar jiwanya, aku ngerasa kok di sini kok kayak ada demon yang ngalangin, kok ada banyak entitas astral kubu kiri yang mejeng di depan penglihatan aku. Yep. Gitu. Terutama yang gelap gitu deh. Iya, yang gelap bener. Terus ini entitasnya yang aku lihat yang mejeng itu nggak cuma satu, nggak cuma satu, jadi ada beberapa, ya mungkin 2 or 3 yang mejeng, karena kita kan coba koneksi ke situ. Oke, aku dari akunya sendiri, aku belum bisa ngambil kesimpulan dengan cepat, karena aku baru ngeliat demon, bisa aja aku yang kemanipulasi, bisa aja. Nah terus aku coba fokus ngeliat ke foto si almarhum lagi. Aku coba cari tahu karakter dia kayak gimana. Ketika aku cari tahu karakternya, memang beliau bukan orang yang baik dan beliau juga bukan orang yang berketuhanan. Gitu. Kalau dari kalian gimana? Ya, jadi pertama kali aku nge-scan sosok beliau, aku tiba-tiba ngerasa beliau memiliki sifat kayak psikopat gitu. Psikopat ada, betul. Iya. Terus aku juga coba make sure Kailin, bener gak sih gitu, kok yang aku rasakan begini gitu. Walaupun dari KST sendiri selama kenal dengan beliau itu katanya baik gitu, tapi baiknya tuh ke KST sih, dan KST juga bilang katanya sih memang gak terlalu dekat gitu. Karena beda kota ya kalau nggak salah. Beda kota, terus juga jarang ngomong gitu. Cuman guys, ada yang menarik nih dari ceritanya KST. Jadi pernah suatu waktu beliau masih hidup, bikin Indomie, terus adik-adiknya minta, terus Indomie itu alih-alih diberikan, ya udah nih kakak bagi gitu, enggak, diludahin Indominya, gitu. Jadi biar adik-adiknya pada nggak mau makan, ya geli dong, maksudnya udah bekas air liurnya dia diludahin ke dalam Indomie itu gitu. Tunggu. We have no disrespect terhadap Indomie ya. Harusnya kamu bilang mie instan, tapi emang kebetulan dia makannya Indomie ceritanya. Oh my god, I'm so sorry, Bilangnya Indomie. mie instan, tapi emang mie mereknya instan. waktu itu. Tapi Indomie enak, nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Terus Ya, lanjut. gak ada hubungannya. Ya udah gitu. Ya cuma diceritain kayak gitu aja sih. Sama aku lupa deh. Dia ada cerita lagi, Lin. Sebenarnya Ingat gak? banyak dari apa yang kita terawang mengenai sifatnya agak bentrok nih dengan pernyataannya KST. Ya. Sebenarnya Betul. karena KST sendiri menganggap dia itu adalah seorang kakak yang baik sih. Tapi masalahnya KST sendiri juga bukan yang sangat amat mengenal sosok kakaknya itu seperti apa. Contohnya mengenai tentang kehidupannya dan lain sebagainya, kurang tahu juga. Dari ingatan KST sih memang mengatakan dia itu adalah sosok yang sangat baik kepada saya. Tapi ya kita nggak nyerah dong. Kita coba konfirmasi beberapa hal, kayak contohnya kayak sama orang lain dia gimana. Aku ngerasa kayak nggak terlalu baik dan kadang agak tegaan.
Iya Setelah betul. 3 dia baru cerita yang mengenai mie instan itu kan. Iya Oh iya benar-benar. ada. Oke, berarti udah mulai perlahan-lahan ke confirm. Udah mengerucut. Terus juga kita agak sedikit kurang validasi sih dari KST-nya, cuman ya udahlah, we do our best. Intinya pas aku ngeliat sosok kakaknya ini juga bisa menjadi sosok seperti itu karena didikan orang tua. Dan pokoknya dari kita sempat nanya kan ke KST gimana kakak dengan orang tua hubungannya, karena yang aku lihat memang hubungannya nggak terlalu baik dan dia kok ada sisi nggak suka banget sama sosok ayahnya gitu. Oh, dan dia dendam ke Iya, ayah. dendam, bener. Lebih sedikit lebih deket sama ibunya sih aku ngerasa. Nah terus KST bilang, oh iya soalnya papanya suka mukulin dia dari kecil. Terus oke, mukulin. Terus aku coba cari apa ya, korek informasi lebih lagi kan dari si almarhum ini, dari fotonya sih. Terus aku ngeliat sama ayahnya agak parah gak sih tindakan kekerasannya. Jadi nggak cuma dipukul tapi kayaknya bener-bener parah banget yang ujung-ujungnya itu ngarahnya ke trauma batin. Terus KST bilang, oh iya bener, papa dulu emang bener-bener galak banget. Pas aku lahir sih udah nggak segitunya, tapi pas zaman kakak iya, sampai katanya pernah dipukulin pakai sapu. Abis itu juga dihukumnya digantung kebalik. Itu bapaknya. Iya, Iya. itu bapaknya. Kisah kakaknya Esti ini mirip dengan episode kami yang ini nih thumbnailnya, mengenai yang almarhum yang mantan anggota organisasi terlarang itu. Jadi ketika kami ngecek kondisi jiwanya dan koordinat jiwanya kakaknya Esti almarhum, itu kalau Aileen kan bilang dia kayak tegaan, dan waktu yang kisah tadi yang cerita mie instan kamu kan, gue mendetek sesuatu yang lain, bahwa dia itu ada perasaan dendam. Dendamnya tapi unik guys. Dendam itu ada yang diarahkan, ada juga yang pengen semua jadi ikut terjun. Maksudnya gini, kalau ada seseorang A dendam sama seseorang B, ada yang milih kayak B harus gue hancurkan, harus gini. Itu namanya dendam aktif. Ya gue bukan pakar dendam lah ya, buat apa juga ilmu dendam diteliti gitu kan. Untuk psikologi dan crime boleh, cuma kan we are not expert in that. Ada juga orang yang A dendam sama B, dia bukannya pengen menghancurkan B, tapi dia nunggu terus kayak sambil ngutuk ke alam dan yang lain-lain, semoga lu ikut menderita kayak gue lu. Ada kan tipe kayak gitu guys? Nah kakaknya Esti ini tipe yang kedua. Jadi even udah di dimensi yang itu sekalipun, jiwanya tuh kayak nungguin siapa? Nungguin jiwa-jiwa yang dulu mungkin pernah berdosa terhadapnya, ditungguin kayak lu seharusnya masuk sini juga, lu dosa, lu pernah nyakitin gue, lu harusnya belongs to this dimensions, lu harusnya belongs to this dimension apa ya, lu harusnya layak di dimensi ini, lu harusnya masuk dimensi ini gitu kan. Nah itu bukan sikap hati yang menurut kami konstruktif ya dalam konteks ketuhanan, sehingga makanya jiwa almarhum kakaknya Esti di dimensi demon tersebut, kami mencoba menolongnya dengan mendoakan ya. Esti kan bilang kan, anomali bisa do something gak? Kami menolong, gak bisa, karena itu ada hubungannya dengan free willnya kakaknya Esti. Orang dia masih ngerasa kalau gue gak dapet, semua juga gak dapet. Kalau gue terpuruk, semua juga harus ikut terpuruk. Ada kan teman-teman orang seperti itu kan? Banyak, di dunia banyak banget orang seperti itu. Dan semoga orang seperti itu bisa merubah dirinya ya, inline dan sesuai dengan episode kami yang mengenai bulan hantu. GR yang di situ, White GR lebih tepatnya, ingat nggak? Dia berkata, ya melalui gue dia berkata bahwa jangan anggap remeh ketika kalian sudah menjadi jiwa yang tidak berbalut tulang dan daging. Itu jangan anggap remeh power dari seduction dan godaan iblis. Berbeda sekali ketika kalian masih jadi tulang dan daging. Nah, gue mendapat abstrak, jiwa yang sudah berada di dimensi iblis tersebut itu mulai susah sekali mendengarkan hati nuraninya. Dan itu bukan karena 100% si jiwa itu gak mau mendengarkan. Kayaknya ada efek, ada imbas, ada intervensi energi dari dimensions tersebut yang membuat jiwa itu gak bisa dengerin hati nuraninya dengan gampang.
Ini pelajaran baru bagi Anomali dari kasus Esti dan juga episode kami mengenai bulan hantu. Di mana jiwa masuk ke dimensi mana, be prepared, bersiaplah untuk kita sedikit dikuasai oleh energi dimensi tersebut. Ya gue gak bisa mengatakan lebih gamblang lagi daripada itu. Itu sih yang ingin gue sampaikan. Udah, lanjut ya. Akhirnya sampailah kita pada bagian kesehatan. Ada 3 anak yang gue bilang tadi, yaitu Irfas, Najwa, dan juga Salma. Yang bungsu itu ternyata Salma, perempuan. Sisanya Najwa, Irfas itu anak tengah, Laila anak sulung. Ini mungkin banyak gue yang cerita. Irfas itu punya kondisi yang disebut adenoid. Apa itu adenoid, Jess? Silakan. Anedoitis adalah peradangan yang terjadi. Anedoid ya, salah kakak. Nggak apa-apa. Iya, anedoitis bener. Yeah. Anedoitis adalah peradangan yang terjadi pada adenoid, yakni sekelompok jaringan yang terletak pada mulut bagian atas dan di belakang hidung. Dalam keadaan normal bersamaan dengan tonsil berfungsi untuk menangkap kuman yang melewati hidung atau mulut dengan menghasilkan antibodi untuk membantu tubuh melawan infeksi. Oke, thank you Jesslyn. Nah, adenoid atau kondisi anedoitis itu sebenarnya memang sudah dikonfirm oleh mamanya, yaitu Esti sendiri. Lalu tujuannya ke kami itu bukan untuk menghilangkan anedoidnya melalui tiba-tiba operasi gaib gitu. Kami nggak bisa melakukannya guys. We cannot do it. Kami hanya mencoba dari kacamata makanan apa yang setidaknya bisa membantu kondisinya ini. Karena gimana Lin, Jess, dia kalau tidur atau itu tuh ganggu dia tuh dalam bentuk apa? Tidur atau riak? Kayak suara ininya kenceng sih pas lagi tidur, soalnya kan ada lendir kan. Gimana suaranya, Lin? Ya mana aku tahu. Nih coba praktekin, biasa kamu yang bisa sound effect juga. Kan kakak yang lebih pintar sound effect. Nggak bisa, yang kali ini nggak bisa. Oke. Kayaknya susah. Nah, lalu langsung kan kami scan, dan di sini banyak gue yang berperan juga, karena ini gue maksudnya cerita biar cepet ya, karena mereka lagi udah kelaparan, kasihan. Anyway, Bukan udah ngeblank guys, kita kecapean. kita kecapean. Lanjut. Yang kami langsung lihat adalah si Irfas ini yang nggak boleh nih ya menurut malaikat tubuhnya. Gue ngeliat vision dia tuh kayak makan sesuatu segede gini nih, terus kayak snack yang kayak bentuk batangan, ada cocolan coklatnya. Ya gue tahu itu apa deh kayaknya. Nyam-nyam. Jangan sebut merek. Bukan itu sih mereknya sih. Tapi intinya semua snack yang kakak kesel, kakak bilang jangan sebut merek, dia sebut merek. Anyway, yang kami mau sampaikan tuh adalah si Irfas itu tidak boleh makan sugar dan yang sifatnya kayak snack-snack gitu. Coklat juga. Coklat. Dan ternyata betul dong kata emaknya, kata bapaknya, kayak oh emang dikasih makan, dia suka banget tuh yang itu di toko tuh sering beli. Pokoknya yang bentuknya kayak stick gitu, terus ada cocolan coklatnya. Banyak kan mereknya kan. Itu fatal banget buat si Irfas. Kalau dimakan, wah udahlah bubar itu riaknya, lendirnya. Dan juga soda nggak boleh. Walaupun jarang, tapi kata Esti. Jadi gini guys, kami bertiga, ini Esti, terus anak-anaknya gantian, mejanya kan penuh. Jadi waktu itu ada 11 orang datang ke restoran itu, nggak ada meja untuk mencakup 11 orang kan. Jadi Anomali bertiga di sini, terus ini Esti, ini Laila, ini anaknya gantian, di sini bapak dan sisa anaknya. Jadi kan total 11 orang tuh kan. 11 orang. Bener kan 11 kan? Anomali 3. Anomali 3. Esti sama suaminya 5. Esti sama suaminya 5, anaknya 4. Oh iya 9 ya. Kenapa 9. dia minta buat 11 orang ya? Oh, buat bareng-bareng kali, ya nggak sih? Oh bukan, maksudnya mungkin pisah meja. Yang aku tangkap kemarin Tapi dia pengen bilang pisah ke meja. pelayan restorannya 11 orang kan. Iya baru sadar ya. Nggak penting. Anyway, jadi itu beda meja kan. Si Esti bilang gini, tuh bapaknya tuh nyekokin soda kalau Cara ngomongnya persis lagi. kayak gini nih. Nengok ke sana kayak bapaknya ya, cekokin soda. Oh jangan ya Mbak Esti ya, tolong, itu bahaya banget soda apapun itu, mau yang manis kayak nggak, ya manis lebih fatal sih. Tapi soda, gula, dan tiba-tiba gue ngeliat abstrak guys di Irfas. Gue langsung bilang ke Mbak Esti kayak, Mbak, sikat giginya harus rajin ya. Terus Mbak Esti kayak gini ke anaknya, gitu ke anak. Gitu. Irfas tuh vision memorinya kayak sikat gigi kayak gini. Dah.
Males, Irfas males sikat gigi ya, biasalah. Umur berapa sih Irfas ya? Aduh, masih kecil. Masih 6 tahun 6 ya? 7 tahun lah ya. 7 tahun. 6-7 tahun gitu lah, pokoknya di bawah 10 tahun. Sikat gigi itu udah gitu. Nah, mungkin gara-gara Tunggu, aku mau praktekin. Gitu. Tuh ya gitu. Udah ya sebenarnya saya juga tahu sih gitu. Tapi ya gimana itu anak gitu. Aduh, dikasih tahu gitu. Tuh ya denger ya, Nak ya, bukan mama yang ngomong ya gitu. Si Om, kayaknya Kak Willy deh disebut Om. Om tuh udah ngomong gitu. iya, gue dibilang Kayaknya. tuh, kalau Om yang ngomong baru kamu dengar. Kalau Iya. mama yang ngomong, kamu nggak mau dengar. Gitu. And then Lucu. Irfas juga beberapa vision gue lihat perutnya sering kalau yang susah Nggak BAB sembelit kan, nggak nyaman ya. Iya, sebelit. Aku Iya. ngerasa pencernaannya emang kurang bagus juga sih. Gara-gara apa? Nggak makan sayur. Maksudnya begini teman-teman, pasti ntar ada yang bilang, sayur nggak bikin BAB, karep mula. Tapi intinya untuk badannya Irfas ini, dia memang nggak terlalu banyak makan sayur, dan entah kenapa itu membuat dia jadi kayak kadang-kadang BAB-nya susah. Superfoodnya Irfas antara lain jagung, seledri, dan lobak. Esti bilang, ya Allah, kenapa mesti yang 3 itu? Kata dia kayak jagung, seledri masih bisa diakalin lah ya. Lobak katanya, lobak udah. Oh, superfoodnya Esti juga lobak di konsultasi pertama. Dia bilang, udah aku kasih kecap, kasih gula, kasih lobak. Gue sih suka lobak ya guys ya. Nggak tahu deh teman-teman. Aku juga suka. Tuh, Aileen, Payet. Hmm? Payet. Lobak. masa sih lobak? Bil, kamu suka lobak nggak Bil? Oh ya udahlah. Kayaknya cuma kita doang yang suka lobak. Lobak enak guys. Oke. Iya. Itu sekilas mengenai Irfas ya. Irfas selesai. Tunggu, nyokapnya dong ngomongnya gini. Kayak, ya Allah, itu lobak gak bisa diganti ya gitu. Cara ngomongnya gitu lucu banget. Ya Allah, itu lobak gak bisa diganti. Aku aduh ya Allah gitu kan. Iya, lucu banget. Nah terus Irfas selesai. Ganti anak berikutnya, Najwa. Najwa usianya belasan kayaknya. Najwa yang mana? Najwa yang ditakut-takutin sama Laila. Oh, anak kedua ya. Kayaknya mungkin berapa belasan. I think by today's standard SMP itu. SMP SMP. kayaknya. SMP. Kelihatannya Usianya SMP. sekitar 13 SMP iya 13-15 tahun lah ya. Nah begini teman-teman, Najwa ini begitu gantian posisinya sama Irfas, tiba-tiba gue langsung berasa ada rasa takut alam bawah sadarnya dari Najwa. Waduh, ini kenapa lagi nih? Ini diganggu nggak nih sama kubu kiri? Tiba-tiba di situ ada Arka yang langsung bantu gua. Bentar, ini kenapa jadi begini sih? Oke. Ada Arka yang tiba-tiba datang dan langsung bantu gua. Gila, gua berasa kayak dapat boost. Ya teman-teman, ketika gua kalau kerja tuh nggak pernah minta bantuan Arka, malaikat. Tapi kalau mereka lagi embed ke boost, tapi itu energinya kayak berkali-kali lipat. Cuma seperti yang kami katakan dan Jesslyn katakan di episode manapun anomali, never ever minta terhadap mereka directly. Kalau mereka yang bantu dan kita sudah doa, itu urusan lain. Balik lagi ke siapa tadi? Sebentar ya teman-teman ya. Najwa. Iya. Ada rasa takut. Terus gue ngerasa ada kayak abstrak ininya, dia lemah dan kepala tengkuk, leher belakang dan tangan kanannya lemah. Ternyata sering jatuh. Kata emaknya kan, kalau olahraga begajulan sering jatuh. Kayaknya daerah sini tuh lemah dan sering jatuh. Kayaknya, iya kan? Dari Atau kecil kamu mau nambahin? Ini bukannya anak pertama. Bukan. Paling Bukan anak tinggi. pertama, Laila. Yang duduk di depan aku siapa? Laila. Ini bukan yang kedua. Bukan, tuh yang pertama. Itu yang pas kamu nggak ikut. Oh, dia anak pertama tuh. Dia anak Berarti pertama. sama ini aku kebalik. Ya udahlah, ntar gue coba gambarin denah mejanya. Iya, Nih, iya. nih denah Oke. mejanya. Oke. Balik lagi ke Najwa. Jadi sering jatuh olahraga, terus gedebuk-gedebuk, mungkin lemah ya. Tapi ada satu yang gue kaget. Kok Demon sering mau masuk ke sini ya? Kayak ada rasa takut alam bawah sadar. Ternyata apa teman-teman? Gue nanya, sering nonton horor ya? Kayak ada vision kayak dia tuh sering ketakutan. Terus yang ototnya dan yang fisiknya udah sering kebentur dan lemah itu mungkin notabene dimanfaatkan oleh kubu kiri. Gue juga nggak paham kenapa bisa gitu. Tapi di beberapa kasus anomali banyak bagian terlemah badan kita itu jadi sarana masuk melemahkan mental kita. Itu banyak. Nah, balik lagi ke Najwa ini, gue tiba-tiba dapat vision udah dia takut. Kayak ada film horor, gue tanya,
Najwa takut apa? Sering nonton horor ya? Terus dia gini, iya gitu katanya. Dan emaknya, kamu ya Laila gitu, ditakut-takutin. Jadi kayak Najwa sering ditakut-takutin sama Laila. Awas lu, ada setan lu, ada kuntilanak gitu. Terus gue bilang, stop ya Laila, jangan ditakut-takutin. Terus udah gitu, tapi saya juga suka nakut-nakutin sih gitu. Itu kalau malam-malam kencing gitu, ya saya gini aja, hihihihi gitu. Terus udah gitu dia langsung jangan jadi kencing katanya gitu. Ya gimana dong katanya, mamanya juga iseng katanya gitu. Jadi mamanya juga nakut-nakutin juga guys. Nggak ibu nggak anak sulung sama aja itu. Tapi emang enak sih kalau kakak jadi saudara juga. Mukanya tuh minta diisengin, horor banget gitu loh. Masa sih kamu nggak ngerasa gitu, Lin? Aku nggak iseng sih. Hah? Aku nggak iseng. Alah, Andi juga kamu isengin berkali-kali. Aku yang diisengin, bukan aku yang isengin dia. Kebalik. Yang mana? Oke, sebentar, ganti baterai teman-teman. Lalu gara-gara rasa takutnya itu, gue diberitahu oleh arkanya, Najwa ini butuh makanan yang bersifat panas. Nah, kami juga sebagai anomali masih meneliti ya mengenai Chinese terminologi yin dan yang. Teman-teman pernah dengar kan katanya kalau labu siam tuh unsurnya dingin, ada makanan-makanan yang unsurnya panas kan, kayak seafood tertentu misalnya mungkin cumi. Kami bukan ahli di bidang itu sih. Itu mungkin apa ya, Chinese terminologi dan yang berhubungan dengan energi yin dan yang. Anyway, long story short, arkanya bilang cewek ini, anak ini butuh yang bersifat panas. Nah, tapi yang pertama disarankan daging merah. Oh, daging merah. Berarti kalau perpemahaman gue mungkin energinya panas. Tapi diolahnya harus bagus, bukan daging merah yang again udah jadi, ya maaf ya, rendang dan yang lain-lain. Itu rendang emang enak, tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh Najwa. Bener-bener literally gue dikasih lihat daging merah sapi, terutama daging merah ada banyak, tapi yang paling gampang sapi ya. Itu diolah harus dengan bagus dan nggak mentah ya guys ya, nggak, bukan berarti kami diberi vision daging merah terus makan mentah, nggak, harus diolah bagus. Lalu apalagi gue tanya sama Arka, terus dia bilang kalau cabe nggak bagus, coba kopi katanya, disarankan kopi. Nah, nggak tahu deh dipraktekkan atau enggak sama Najwa, tapi kopi dan daging untuk Najwa kombinasi yang tepat untuk ngelawan rasa takutnya itu. Jadi ternyata mungkin ini nggak bisa dibuktikan sama sains ya, tapi sepertinya ada kecenderungan makanan tertentu secara supernatural itu mengandung energi yang either membuat kita lebih tanda kutip dingin atau panas, yang mungkin diasosiasikan dingin lebih kalem, panas lebih aktif, I don't know. Tapi gue rasa ada misteri yang bisa dipecahkan dari situ. Kami bukan memperdalam di situ, tapi kami hanya dapat akses dari konseptualnya aja. Nah, lalu tiba-tiba gue muncul vision bahwa ini kok Mbak Esti, si siapa Najwa ini kok kayak sering orangnya ngalahan ya. Terus Esti bilang, oh iya, aku gimana Jess, sampai aku marahin, kayak dibully temen dia nurut, pensilnya dipinjem terus hilang, bukunya dipinjem hilang, kayak you know. Itu bukan bully sih, apa hitungannya ya? Apa istilahnya? Dizolimi. Bayangkan guys, waktu gue masa kecil juga ada tuh kayak temen yang selalu dipinjemin, kasihan sampai bukunya udah berantakan, pensilnya hilang, tapi ngalah terus. Gue termasuk salah satu yang minjem sih gue, tapi gue udah ngaku dosa pada Tuhan gitu kan. Udah aku duga sih. Intermezzo ya, sedikit mak, bentar ya. Dulu kakak punya temen pinter banget, namanya Meliana. Kacamataan, agak nerd waktu itu. Mungkin sekarang dia cantik, kakak udah nggak kontak. Kelas SMA kan dia ranking 1, 2, 3. Waktu itu kakak nggak ngikutin pelajaran PPKN, Lin. Kakak pinjem dong catatan dia, the whole book. Terus pengen nyatet, terus hilang. Terus dia gimana dong? Dia nggak nangis dan dia nggak bisa marah. Dia nggak mau maki-maki kayak, tapi dia kayak mukanya tuh, ya hilang ya, cari dong gitu. Aku masa mesti ngulang lagi? Dia nggak bisa marah. Oh my god, dosa gue ya Tuhan. Ini gue ngaku dosa. Kasihan banget tuh. Emang kakak belum pernah cerita ini ke kalian. Parah banget. Memberikan janji-janji palsu. Menurut kalian kakak ganti nggak? Nggak bisa lah, gimana caranya? Sampai sekarang tuh buku nggak ketemu ya Tuhan. Maafkanlah dosaku itu. Wait, tapi kan dia bisa aja fotokopi dari temen. Ya bisa, tapi kan bukan tulisan dia. Sometimes kita belajar itu paling ngerti dari tulisan kita sendiri kan. Ya, itu benar sih.
Lu Tulisan juga gue kalau kayak tulisan Bobo baca sendiri pusing. itu bowlin. Nggak juga sih. Oh iya, beberapa kali di konten. Wait, bentar guys. Ini apa ya guys? Tapi actually aku lebih suka tulisan temen yang lain loh. Oke. Long story short, ya Meliana tuh tipe yang kayak terzolimi terus, dan dia bukan cuma gara-gara gue doang. Gue sering lihat tiap pagi itu yang PR dia pasti dipinjemin sama teman-teman, terutama fisika, matematika. Makanya begitu disuruh maju, jawabannya sama semua gurunya. Kalian nyontek Meliana ya. Pokoknya yang ranking 3 ranking di SMA tuh udah pasti buku PR-nya dipinjemin lah. Dan tahu nggak, kayak dikeroyok, Lin, kayak satu pieces mangga dikeroyok berbagai semut. Bukunya di sini nih punya Meliana atau Linda, dikeroyok kayak 5 anak SMA, kayak gue mau lihat dong gitu kayak dikeroyok, dicatat kayak disalin gitu. Kakak salah satu yang nyalin kan? Exactly. Actually aku juga salah satu yang nyalin sih dulu. Tapi enggak, aku bertobat yang semenjak Itu kenangan masa SMA Iya. gue. Balik lagi, akan selalu ada orang seperti itu. Nah, Najwa ini orang yang seperti itu. Makanya, tapi kayaknya lebih dari cuma sekedar itu deh. Konteksnya sampai dirugikannya mungkin yang agak parah kali ya. Tiba-tiba Arkanya, aha, itu dia penyebab rasa takutnya itu makin terpuruk. Ini anak harus berani, kata Arka tersebut. Harus olahraga dan yang lain-lain. Si Arka aja bilang, lu sebagai sister stop nakut-nakutin Najwa untuk film horor dan yang lain-lain. Dan yang kedua, kopi dan daging merah tersebut, yaitu Najwa. Dan yang ketiga, yaitu yang bungsu, Salma. Jadi begini, ketika Irfas datang, kami ngerasa anaknya friendly, Lucu sih. lucu. Lalu ketika Najwa datang, kan gantian tuh, orangnya agak bukan penakut tapi rendah diri, kayak terimaan. Begitu Salma yang bungsu datang, anjir galaknya. Padahal dia nggak marah nggak apa, tapi dari energi mukanya kayak galak banget sih iya guys. kayak diplototin Dan gitu. paling berani. Kita orang dewasa, kami orang dewasa diplototin gini. Iya diplototin. Kagak ada ciut-ciutnya tuh, nyalinya buset. Kayaknya yang bisa menjinakkan dia Aileen deh, gue rasa deh. Kenapa? Gue sih Tuh, cara natapnya aja mirip. beda lah. Mirip guys. Mirip cara natap Aileen. Beda lah. Beda. Jangan Mirip menzolimi sih. mata gede dong, nggak gitu juga konsepnya guys. Hah, Tapi mata emang agak- mirip, Lin, mau diapain, Lin? Bukan Mirip. masalah mata Akui gede. lah. Nggak usah digini-gini, nggak usah dikiutin. Coba pelototin kamera. Kapan? Oke, ntar bercanda kita dimarahin Anuverse. Oke, balik lagi ke Salma. Malaikat tubuh. Unik dong guys, unik dong. Gue langsung ngelihat vision manggis. Jarang ya kita ke malaikat tubuh terus dikasih lihat manggis. Gue bingung dong. Ini maksudnya nggak boleh atau boleh? Tiba-tiba gue dikasih penglihatan manggis itu bagus untuk mulutnya. Gue pikir emang apa? Ada sebuah pemahaman kayak manggis itu memancing entah enzim lah ya lebih tepatnya, mulutnya untuk mencerna makanan. Oh, gue langsung tahu nih, jangan-jangan ngunyahnya seret nih Salma. Gue nanya, Mbak Esti, ini Salma kalau makan susah ya? Wah, ngunyahnya tuh kayak nelennya tuh kayak yang film Tom and Jerry kartun yang gitu. Gak tahu, ntar editor kalau ada boleh. Kayak pasti kamu nggak tahu tuh yang film Tom and I Jerry. know, aku nonton Tom and Jerry dari kecil. Kamu nonton nggak, Lin? Nonton. Itu kartun terbaik sepanjang masa itu. Endingnya aku tahu kok. Oke. Nah, jadi si Salma itu nelennya susah banget. Oh, kaget gue. Dan itu berhubungan dengan Salma mempunyai kondisi yang disebut Kawasaki. Apa, Lin, Kawasaki, silakan. Jadi Kawasaki itu sebenarnya penyakit yang mirip campak atau enggak kayak demam berdarah tapi bukan. Terus biasanya ciri-cirinya itu kayak bibirnya tuh kayak dibilang tuh kayak bibir stroberi gitu loh. Bibir stroberi, terus kayak badannya bentol-bentol, dan setahu aku kalau penanganannya telat itu bisa berdampak ke internal sih. Dan Iya. itu ya bahaya intinya. Dan sedikit banyak berhubungan dengan pembuluh darah juga kan. Ada. Ya, balik lagi ke Salma ini. Manggis itu untuk mancing enzim mulutnya, dan ternyata itu membantu nanti dia makan apapun itu lebih terkunyah di sini, lebih rata sehingga perutnya nggak kerja berat. Ya gue kaget juga sih, oh ternyata begitu ya. Lalu nggak boleh sedikit pun
nggak boleh sedikit pun kena asap rokok. Selesai gue ngomong gitu, ibunya gini lagi tuh, bapaknya lagi yang jadi tersangka. Bapaknya. Tapi kata Esti, untungnya kalau ngerokok nggak di depan anak-anak sih. Tapi kan tetap aja ya guys, gue dulu ngerokok, udah nggak ngerokok ya, jari gue masih bau rokok loh, mulut gue masih bau rokok, nafasnya tuh masih bau. Jadi ya biar gimana pun perokok tuh pasti nyisa bau, ataupun ya bau rokok Baju tuh nyisa, ya biasanya. baju gitu kan. Nah Salma tuh nggak boleh kena itu. Dan yang menarik adalah gue melihat Salma itu berpotensi diincer demon. Terus gue telah lebih lanjut, gila anak sekecil gini kok diincer demon ya. Ternyata bukan Salma itu akan diincer demon menjadi alat. Gue telah lebih lanjut, ternyata bapaknya itu paling sayang sama anak yang bungsu, si Salma ini. Gue diberi penglihatan kalau terus-terusan dimanjain sama bapaknya akan memicu reaksi berantai. Mungkin pertama kali hanya gesekan-gesekan kecil, cuma sparks. Sparks itu apa sih bahasa Indonesianya? Percikan. Mungkin anak yang dewasa jealous, anak yang kedua kayak cemburu gitu kan. Tapi siapa yang sangka dari percikan kecil itu bisa besar loh teman-teman. Bisa berakhir ke konflik-konflik yang tadinya cuma seputar ayah dan anak, bisa ke anak, ke sesama kakak, sesama adik, atau suami istri bisa jadi berantakan juga. Demonnya sudah melihat itu, terus diincer, dan itu divalidasi oleh penglihatan kami. Ini dimanja banget ya sama bapaknya ya. Iya, kata Mbak Esti. Hati-hati ya Mbak Esti ya. Walaupun ini masih diincer, ini bisa jadi reaksi berantai yang kita tidak tahu ke depannya, yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga Mbak Esti, suami, dan keempat anak. Gitu. Tapi Esti juga sadar sih dengan sikapnya Salma ya. Maksudnya ya, aduh ini makanya nih aku masih sering-sering bilangin dia deh apa gimana kayak gitu, supaya dia bisa berubah. Karena di antara semua saudara-saudaranya, actually yang anak paling bungsu ini yang sebenarnya paling keras kepala sih. Emang karakternya dari dulu begitu. Iya. Dan pas aku coba lihat anaknya, oh ternyata orang koleris. Kalau teman-teman tahu orang koleris, biasa mereka adalah orang-orang yang kurang mau diatur sama orang tua atau enggak orang lain, makanya ya gitulah. Sounds familiar, Lin. Itu yang pakai baju kuning, yang pakai topi. Enggak, sounds familiar seperti No, I'm not koleris. Anovers, tahu kok Anovers. Bentar, aku kan batuk nih, aku perlu pakai masker gak ya? Tapi Udah telat sih. Exactly, Jess, sudah telat Jess. iya sih. Udah ruangannya Tapi- tertutup begini, kamu Iya. batuk kan? Tapi memang aku riset sih harusnya udah nggak nular sih karena udah lama Ya juga. itu rotavirus kan, kalau menurut Dr. Ben. Iya. Tapi I don't know sih, aku bisa aja salah. Cuman Nah, orang itu kan rumahku sih Dr. Ben untungnya. yang bilang diagnosa itu rotavirus. Iya, Ada tanda-tandanya. Iya bener. It's okay, you will be fine. You will Enggak, be fine. aku takut nularin ke kalian sebenarnya, cuman kayaknya udah telat ya. Sorry. Kayak dari tadi. Aku lupa pakai masker. It's okay. Yang penting nggak nularin the clients dan Anovers. Lalu ini sesi kami sudah hampir berakhir. Ada satu yang menarik, Arka yang membantu gua itu. Oh ya, kami lupa cerita mengenai kesehatan Mbak Esti. Nggak ada yang gimana banget sih ya, lobak itu. Tapi intinya ketika Mbak Esti nanya, oke terakhir aku dong, malaikat tubuh kesehatan aku gimana? Arka yang sangat kuat itu, dia tiba-tiba kayak gini, dia bilang kayak gitu. Nunjuknya tuh kemana? Ke sini, ke apa? Gigi. Iya, lebih tepatnya ke Graham sini kan. Terus gue bilang, Mbak Esti maaf ya, Arkanya kok nunjuk gini ke arah gigi. Emang gigi ada masalah apa? Again Mbak Estinya kayak gitu. Aku emang gigi bermasalah, tapi aku malas ke dokter gigi katanya. Pantesan Arkanya kayak kayak ibarat tuh kayak urusin lo. Gue nggak tahu itu sakit gigi. Gimana Mbak Esti? Giginya retak atau apa yang dia nggak mau ke dokter gigi? Iya, pokoknya di sini ada hitam lah gitu kalau I gitu. Dia Tapi trauma atau temennya- apa ke dokter gigi? Kakak lupa. Pokoknya dia nggak mau ke dokter Bukan, gigi aja. daripada trauma lebih ketakut. Takut iya. Padahal itu harus diurus ya guys ya. Iya, bahaya soalnya kan gigi kan nyampur sama saraf Tapi kan. kalau udah berhubungan dengan gigi, nggak ada kemampuan supranatural apapun yang bisa mengatasi itu guys. Nggak ada, bullshit kalau ada orang pintar yang bilang sanggup mengatasi itu.
when you have a teeth problem, go to the dentist. Bahasa Indonesia, lu punya problem gigi, pergilah ke dokter gigi. Titik, nggak ada tawar-menawar gitu. Nah, setelah Mbak Esti selesai, ketiga anaknya selesai, kami scanning, Mbak Esti juga tiba-tiba dong Arka yang sama tadi. Gue bingung loh, gue kayak kebawa gini nih tangannya. Jadi tangan gue dan tangan dia kayak jadi satu. Terus kayak kedengeran suara. Ya, Arka ini mengatakan Tuhan tuh, dia bilangnya abstraknya melalui terminologi gue, bilangnya Bapa ya. Ya Bapa, diberkatilah anak yang bungsu ini, yang Salma ini. Selesai. Ketika itu terjadi, gue ngerasa gue sama Arkanya itu nggak beda, jadi satu. Selesai doa, itu nggak nyampe 2 detik loh ngomong gitu. Ya 3 detik lah. Gue ngerasa powernya ekstrim banget sih. Dan di situ gue coba nanya sama Legion, sama Keris dan yang lain-lain, kok bisa gitu ya? Makanya tadi gue bilang kan di awal, di opening, ketika manusia dan astral berdoa bersama, itu powernya luar biasa. Itu yang menjelaskan mengapa ketika anomali ataupun detektif astral lagi bertugas, ataupun lagi menangani clients, ataupun lagi traveling ATI, ketika kami bersama teman-teman kami berdoa, itu powernya luar biasa. Sekarang gue baru ngerti. Nah, gue gak bermaksud religius, tetapi gue ingat di kitab suci latar belakang kepercayaan gue, yaitu Katolik, Alkitab, ada ayat yang mengatakan di mana ada 2 orang berkumpul atau lebih, disitulah aku tuh huruf besar, aku hadir. Ya, gue rasa ini ada hubungannya dengan itu. Ketika ada 2 entitas, mau physical dan non-physical, atau physical atau non-physical dengan non-physical, berdoa, itu powernya lebih meningkat. Jadi teman-teman, jangan meremehkan kekuatan doa dari lebih 2 orang. Sorry, gue ulang, kalimatnya jelek. Jangan pernah meremehkan doa dari kekuatan banyak orang ataupun banyak entitas. Jangan pernah meremehkan itu. Selesai. Tentang banget. Nah, di penutup ini ada beberapa poin yang seperti biasa kami ingin bagikan. Yang pertama ini adalah testimoni dari Mbak Esti setelah konsultasi kami kedua. Silakan, Jess, bacain. Dear Kak Admin, terima kasih sudah membantu saya untuk bertemu tim Anomali hari ini. Sampaikan terima kasih saya kepada tim Anomali. Sepulang dari konsultasi tadi, kami sekeluarga membicarakan semua panduan-panduan makanan yang boleh dan tidak boleh. Dan beberapa pelajaran jadi yang bisa kami petik dari konsultasi tadi. Terutama saya mendapat jawaban semua dari masalah-masalah saya. Anyway, begitu sampai rumah, saya berkaca dan memandang leher saya dengan sedikit terkesiap. Karena dari dulu saya selalu bertanya kepada orang tua saya, kenapa leher saya tidak mulus? Ada garis-garis dalam yang mengelilingi leher saya. Kata ibu saya, mungkin itu terlilit usus saat saya dalam kandungan. Tapi apabila saya sambungkan dengan past life yang tadi disampaikan oleh Kak Willy, mungkin itu adalah tanda yang saya bawa dari kehidupan saya di masa lalu. Sekarang saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Terima kasih tim Anomali, terima kasih banyak sekali pertolongan Tuhan lewat kalian. Semoga tim Anomali semakin sukses dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih Kak Esti. Yang berikutnya, yaitu poin kedua, adalah balance antara kita harus mementingkan diri sendiri dan tidak mengorbankan diri. Itu adalah perjalanan suci setiap orang. Gue ulang, balance atau keseimbangan antara kita harus mementingkan diri sendiri dan tidak mengorbankan diri sendiri, itu adalah perjalanan suci yang harus ditempuh setiap orang dan dicari titik balance-nya. Ini berhubungan dengan Najwa tadi. Teman-teman bisa scroll lagi. Lalu yang ketiga, power doa kombinasi antara manusia dan astral itu luar biasa. Gue udah gak tahu berapa banyak kasus anomali atau DA yang kami sudah tanpa sadar melakukan ini, cuma baru bisa kami sampaikan sekarang, baru ngeh gitu loh bahwa luar biasa powernya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah meremehkan menghabisi nyawa sendiri di kehidupan apapun, karena itu akan terbawa
di lintas reinkarnasi. Sekian video kami kali ini. Semoga the whole video ini bisa untuk menjadi pembelajaran kita semua. Ya, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on our next video. Bye-bye. Bye-bye.